Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Haditsus Tsani. Hadis kedua, teman iman, Islam dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qol, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Wa qala, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Selanjutnya ia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran. Ia bertanya, lalu membenarkannya orang itu. Qala, fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala antalida al-amatu rabbataha wa antaral khufata al-urata al-alata ria'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Summang tolako falabistu maliyan. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Selanjutnya orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah menjawab, jika hamba perempuan telah melahirkan tuan putrinya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan pengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian pergilah ia. Aku tetap tinggal beberapa lama, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah berkata, ia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agama kepadamu. Pelajaran yang terdapat dalam hadis ini adalah disunnahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan para penanggung jawab penguasa.
Siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, "Saya tidak tahu," dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya. Tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan. Di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Ta'ala. Di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.